di dalam surat yang ke-17, surat Bani Israel, ayat 80, 82 dan 83, yang menyatakan, wa qul idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Apabila datang yang benar, maka yang batil itu akan lenyap. Lalu Allah memberikan kepada umat Islam berupa Al-Quran yang merupakan obat dan rahmat, sifa'un wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat apa yang mula-mula diberikan? Ketenangan batin, hilangnya resah gelisah. Kita tahu bahwa di zaman ini manusia-manusia modern, manusia kaya, manusia yang serba mengandalkan teknologi, ternyata kembali miskin seperti zaman batu dahulu. Miskin apa? Jiwanya gelisah. Negara yang paling maju, yang cerdas, misalnya Korea Selatan, tahun 2023 sebanyak 23.000 orang gelisah dan berakhir dengan bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Nah, supaya kita jangan gelisah, jangan sampai larinya kepada bunuh diri seperti negara-negara maju, juga termasuk Amerika. Yang paling terkenal itu di Swedia, yang menyiapkan suatu tempat khusus untuk orang terjun melakukan bunuh diri berdasarkan hak asasi manusia. Jadi pemerintahnya tidak melarang, malah melegalkan pada jam-jam tertentu dengan alasan hak asasi manusia. Nah, sekarang orang telah membuat pula peti mati untuk bisa mati dengan cara tidak mengalami kesakitan. Peti itu dijual di mana-mana dengan kedipan mata saja. Di dalam peti itu langsung mesin bekerja dan dia mati di dalam, dikuburkan dengan mesin-mesinnya sekaligus. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa manusia gelisah? Karena dia menganggap dunia ini miliknya. Harta yang ada di tubuhnya, di keluarganya, yang dipakainya, dianggap miliknya pribadi. Padahal tidak. Tubuh manusia juga bukan milik manusia. Tubuh manusia ini adalah milik Allah. Kita dipinjamkan tangan oleh Allah, digunakan tangan untuk apa? Diberikan mata oleh Allah sebagai amanah, pertanggungjawabkan besok di akhirat. Mata yang dititipkan oleh Allah digunakan untuk apa? Untuk menonton yang positif atau yang negatif. Kaki yang diamanahkan oleh Allah kepada kita dilangkahkan kemana? Pergi ke masjid atau ke tempat maksiat. Jadi yang seluruhnya ada pada tubuh kita bukan milik kita. Jadi tidak ada hak asasi manusia. Yang ada hanya hak asasi Allah. Manusia hanya meminjam, tak berhak manusia untuk menghabisi nyawanya sendiri, seperti yang terjadi di Jepang, Korea dan Swedia. Menurut HAM, dia berhak untuk bunuh diri sendiri. Menurut ajaran Islam, tak berhak seorang pun membunuh dirinya sendiri, karena diri manusia itu sendiri adalah milik Allah. Biarlah Allah yang membuat perhitungan. Sampai ajalnya, manusia akan kembali sendiri ke hadirat Allah. Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29,
wa la taqtulu anfusakum, janganlah sekali-kali kamu membunuh dirimu, baik itu dengan secara cepat pakai mesin, terjun di jurang, atau terjun di bangunan setinggi 80 lantai. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang berhak terhadap diri kita ini sang pemilik kita, Malikin Nas. Allah lah yang memiliki seluruh manusia, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menjadi pemilik manusia. Jadi kalau manusia ingin mengakhiri hidupnya atau memang sakit, sudah pasti dia akan meninggal dunia, maka serahkan kepada Allah. Ucapkanlah kalimat La ilaha illallah, atau dibisikkan oleh saudaranya, orang di lingkungannya, ke telinganya kalimat La ilaha illallah dalam keadaan sakaratul maut. Kalau kalimat La ilaha illallah terlalu panjang, ucapkan saja Allah, 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 supaya dia mengingat Allah, kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak manusia yang mengagungkan hak asasi manusia, tapi melupakan hak asasi ilahiyah, haknya Allah. Allah berhak terhadap manusia, makhluk, seluruh ciptaannya itu milik Allah, hak Allah. Oleh sebab itu, ikutilah jalan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa inna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalan yang lurus, maksudnya ajaran Islam. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ikutilah Islam yang lurus, yang benar ini, jangan menyimpang dari jalan itu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan, dipesankan kepadamu agar kamu terpelihara. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kamu bertakwa, itu artinya mudah-mudahan kamu terpelihara. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, orang yang bertakwa pasti dia terpelihara pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak orang yang kaya materi tapi miskin jiwanya, miskin rohaninya. Betapapun kaya banyak hartanya, dia tetap gelisah. Firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang selalu berkeluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa malapetaka, gelisahnya bukan main. Berharap kepada Allah bukan main, doanya bukan main. Tapi wa idza masahul khairu manu'a. Apabila dilimpahkan harta banyak kepadanya, malah jadi kikir. Jadi kalau dia susah, miskin, dia mengeluh. Kalau sudah banyak harta, dia menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang yang menghayati sholatnya, bukan sekedar mengamalkan sholat, tapi menghayati sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah yang mengatur sekalian alam. Jadi hidupku bukan untuk diriku, hidupku adalah untuk Allah. Segala-galaku ya Allah, hidupku dan matiku, ibadahku, segala-galaku hanya untuk Engkau ya Allah yang mencipta sekalian alam. Nah, kembali kepada surah Al-Ma'arij itu tadi, innal insana khuliqa halu'a wa idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu khairu
manu'ah. Apabila dia banyak harta malah jadi kikir seperti Qarun, dan banyak lagi contoh-contohnya. Illal musallin, kecuali orang yang benar-benar solat, alladzina hum ala salatihim daimun, dia dalam solatnya itu berterus-terusan, bukan kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak. Demikianlah kaum muslimin yang berbahagia. Semoga bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini, kita isi dengan pendalaman Al-Quranul Karim, dan kita terapkan kehidupan kita sehari-hari, menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi.